Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara komisi kisah obrolan menarik yang berisi bareng gue Rules Jenggot. Kali ini kita bakal ngomongin apa? Bentar. Aduh, komplain itu nggak enak. Rasanya gimana gitu ya? Pernah dikomplain nggak sih? Pasti pernah sama. Pernah. Komplain pernah yang jelas. Tiap hari dikomplain mah. Pernah melalui aplikasi dari bintang 1 sampai bintang 3 itu sungguh menyakitkan. Anak murid juga sering komplain atau orang tua murid. Gimana ya rasanya? Perasaannya deg-degan, sampai sakit kepala, pusing, beneran. Kecewa, marah, emosi. Karena hal yang dikomplainkan adalah yang baik untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan saya pribadi. Responente gimana? Pada dasarnya kita harus tenang dalam menghadapi segala komplainan, baik dari atasan, dari keluarga maupun dari siapapun itu. Kita dengerin dulu. Yang pertama kita dengerin dulu sampai selesai. Kemudian kita cek nih, setelah dengarkan cek apa yang dikomplain. Kemudian apakah ada kesalahan secara prosedural atau misalnya kesalahan yang dikomplain apalah. Kalau Sikap ente biji mana? Ya mungkin saya harus introspeksi diri. Menurut kita baik, belum tentu menurut orang baik. Kalau misalnya memang sesuai yang dikomplain itu, oh ya benar, memang ada kesalahan, ya kita terima, kemudian kita minta maaf yang pasti. Kita harus tetap tenang dalam merespon komplain tersebut dan disikapi dengan sikap yang dingin. Nah, sampai kita ikut terpancing emosi karena komplainan tersebut, karena itu tidak akan membuahkan hasil dan tidak akan mendapatkan solusi yang terbaik. Baik menurut pandangan saya, tetapi belum tentu baik menurut pandangan orang lain. Berpikir positif, tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, itu udah denger tuh gimana rasanya dikomplain dari teman-teman kita. Nggak enak lah ya pasti. Nah, sekarang kita dengerin dari narasumber kita. Narasumber kita kali ini Ibu Ratna Queen. Beliau itu seorang senior trainer. Kita tanya-tanya aja sama beliau gimana cara menghandle komplain. Yuk, Bu, mau tanya dong, kira-kira apa sih yang menyebabkan orang itu komplain? Karena konsumen merasa kecewa ya, dan tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Biasanya datanglah tuh penyebab daripada komplain itu sendiri. Kasih tips dong Bu, untuk menghandling komplain itu gimana sih caranya gitu? Nah, tip untuk menangani komplain itu sendiri yaitu terima keluhan pelanggannya dengan baik ya, terus dengan suara yang baik juga ya, jangan terburu-buru itu biasanya. Terus
tunjukkan empati, karena juga dia merasa kecewa kan. Tuh kita jangan suka memotong tuh pembicaraannya dia, kita dengarkan, kita empati, komunikasi yang baik sama pelanggannya gitu. Terus selanjutnya petakan masalahnya, dia komplainnya kenapa sih gitu kan. Terus kalau kita mendengarkan dengan cermat kan, jadi kita tahu nih, oh dia kecewanya di posisi yang di sini nih, yang di segi ini gitu. Nanti kalau kita untuk menjawabnya jadi bisa, itu biasanya. Terus jangan kita berlama-lama, jangan sampai kita nggak tangani ya, segera tangani komplainnya gitu dengan cepat ya, berarti kita kan respon terhadap apa yang dia komplainkan, itu biasanya. Terus berikan solusinya, jangan dibiarkan baik bapak atau ibu berikut solusinya untuk saat ini. Nah kan dia jadi tenang, aman gitu, meredam ya. Biasanya kalau orang udah komplain itu kan meluap-meluap nih, emosinya marah. Nah, kalau kita potong-potong pembicaraannya dia tambah marah. Makanya kita tenangkan dia dengan cara apa tadi? Kita empati, ya kan? Kita dengarkan. Terus kita kalau memang dia bertanya kita jawab langsung. Kalau tidak kita dengarkan dengan paham. Terus kita menjawabnya juga dengan apa yang dikomplainkan juga tidak salah, jangan salah persepsi, ya kan? Udah diomongin itu salah, itu kan namanya salah persepsi. Mendingan kita dengarkan, kita jawab dengan benar, ya kan. Lebih bagus kita berikan solusi yang memang itu yang diharapkan gitu ya. Solusi pertama biasanya yang membuat dia tenang dulu. Selanjutnya baru kita ke bagian tim kita selesaikan semuanya, baru kita jawab dia dengan ringkas gitu ya, dijawab dengan sempurna. Kita udah dengar dari narasumber kita untuk tips-tipsnya dan gimana sih cara handle komplain. Yang paling utama sebenarnya adalah masalahnya jangan emosi, kita nggak boleh emosi, kita dengerin dulu apa yang dikeluhkan, baru kita cari solusinya gimana, segera kita cari solusinya. Jadi paling tidak kita udah tahu nih kalau ada orang komplain, gue mesti kayak gini. Nah, sekian dulu untuk episode kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang lebih asik, lebih menarik lagi dengan materi yang lebih menarik, dengan kisah yang lebih ajib di acara Komisi Kisah dan obrolan menarik yang berisi bareng gue, Rose Jeng.